Assalamualaikum, semangat pagi guys, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang nonton video ini senantiasa dalam kesehatan dan kebahagiaan dimanapun berada. Oke, kali ini saya perdana untuk motovlog, ikuti keseharian hari ini. Oke, kita siap-siap gas tipis-tipis dulu. Oke guys, jadi perjalanan ini dari komplek perumahanku di Sematang Borang ya, komplek perumahan Gria Sejahtera Mandiri 2. Nah teman-teman bisa lihat nih jalan komplek ini, aduh kacau kali ini, jelek ini, udah lama ini jalan ini buruk kayak ini, nggak tahu nih developer kemana ini. Kalau gimana ya, kalau misalkan lagi ada acara hajatan atau ada acara apapun itu, ketika banyak tamu dari luar, aduh kasihan kali itu. Iya, karena nggak layak. Ini lapangan yang katanya dulu mau dicor nih, sampai sekarang masih nggak dicor-cor nih. Ini jalan, nah ini di sini paling parah ini. Ini dalam-dalam ini teman-teman ini. Ini lubang-lubang ini ya sesuai lah ini. Emang harus segera sebenarnya tuh diperbaiki jalan ini. Ya kita sini aja lah, kita doakan semoga terbuka pikiran dan hati developer ini. Oke, perjalanan kali ini teman-teman mungkin menuju kantorku di Jalan Turun Haji Berlian, itu sekitar 30 sampai 40 menit teman-teman. Nah ini mungkin teman-teman yang belum pernah ke Sematang Borang ya, bisa lihat nih video ini khususnya di Jalan Husin Basri ya teman-teman. Ini komplekku ini di depan jalan protokol Jalan Husin Basri nih, dekat lah pokoknya dengan jalan besar ini. Nah ini udah mulai rusak juga nih jalan ini, aduh gimana ini. Kalau ini ya apa, kendaraan dan mungkin diri kita juga tuh lihat kodol kalau jalan kotor. Jadi banyak teman-teman di kantor tuh kadang nanya, kenapa motormu kotor kali itu. Terus pakaianku juga, sepatuku juga itu kan ya, kayak inilah kondisinya. Oke, hati kita belokannya, kita lihat dulu kanan kiri. Oke guys, oke jadi teman-teman, ini jalan sekarang udah bagus, jalan Sematang Borang ini mungkin masuk mau 1 tahun lah jalan ini bagus. Dulu sempat rame-rame juga nih daerah jalan Sematang Borang ini, terkenal tidak bagusnya tapi ya buruk kali lah pokoknya. Jalan itu berlubang, batu keras gitu kan, itu mulai dari jembatan 1 sampai menuju jembatan 2, menuju jembatan 1 menuju jembatan tuh pokoknya ruas jalan yang menuju ke kuburan. Setelah dari kuburan jembatan 2 tuh udah agak mending lah gitu, cuman parah kali itu macet. Kalau jalan buruk kayak gitu nggak efektif. Jadi alhamdulillahnya ya kayak gini lah sekarang. Kita lihat nanti kita akan lewat ya, pokoknya udah bagus lah gitu. Ini sekarang daerah-daerah sini juga lah pada rame ya kawan-kawan ya, udah rame, udah padat penduduk gitu. Feeder LRT juga udah masuk ini. Mungkin kalau teman-teman yang pernah jalan ke Sematang Borang ya udah familiar lah dengan jalan ini kan. Apalagi kalau di hari weekend itu Sabtu Minggu tuh banyak juga nih yang pesepeda ya, pesepeda yang hobi
bersepeda di sini. Ya soal mungkin daerahnya ya cukup asri, ya enak juga lah gitu kan. Nah ini jalan yang aspal ini ya enak lah sekarang. Ini dulu parah kali di sini. Nah, terus yang di selatan Borang ini terkenal dengan kuburan atau pemakamannya yang rapi ya. Ini kalau teman-teman lihat di samping kanan tuh kuburan itu, jangan dikira taman itu. Soalnya dulu ada itu apa? Ada temenku itu, mungkin dia baru pertama kali ya ke Sematang Borang. Itu kondisinya itu sore mau gelap lah gitu kan. Dia lihat tuh ya rapi gitu kayak taman-taman, banyak orang juga di situ. Dia bilang kayak taman gitu. Udah aku bilang itu bukan taman, itu kuburan, ngesok dia. Karena mungkin dia baru pertama kali kan. Nah ini teman-teman, jalan depan Indomaret parah ini dulu, parah kali ini. Pokoknya di ruas jalan ini kalian bisa lihat kan, agak beda yang kanan kiri. Ini dulu cornya ini ya berganti-ganti kanan kiri gitu. Nah ini di sini dulu paling sering macet di sini. Mau ngecor itu juga pada saat mau ngecor pengerasan jalan, aduh di sini karena dia separuh jadi macet. Ya mungkin salah satu yang korbannya kayak gitu kan. Ya karena ya bagaimana lagi, ini ruas jalan satu-satunya mungkin yang lebih efektif, lebih cepat ke sini. Kalau aku lewat dari daerah Mata Merah atau Skojo itu cukup jauh, kelilingnya itu bisa lewat dari Kumbang, Maitreya Wira, Patal, Underpass itu, Jembatan Underpass. Mungkin jalannya menuju bisa langsung ke Polda, belok kanan, nambah keliling jauh-jauh itu. Habis bensin dulu. Jadi ya mau gak mau tetap ditunggu lah, macet-macet waktu itu. Aku ini di Borang tinggal itu sekitar tahun 2018. Tapi aku punya pengalaman tahu daerah Borang itu dulu zaman aku SMP. Jadi aku punya teman dulu, teman-teman ini lah, teman nongkrong, teman ngeband gitu zaman SMP itu sekitar tahun 2005 2006 lah gitu. Jadi temanku itu ngajak ke rumahnya di Borang ini. Dulu seingat aku Borang itu banyak hutan, jalannya juga jalan setapak itu, jalan kayak jalan sepeda motor gitu. Apalagi kalau sudah lewat dari jembatan satu. Ya ini sekarang ya, nah di sini nih, nah ini di daerah dekat SD Mataram tuh tempat temanku tinggal di situ. Aku sering juga daerah situ dulu main. Ya zaman SMP lah, masih bocil suka berpetualang ya, bolang gitu. Pengalaman ini kan udah pernah ke Sematang Borang ya, nggak asing kalau pas mau ngecek survei rumah pada tahun itu kan 2018 kan, ingat masa lalu. Teman-teman, oke, mungkin teman-teman kalau apa ya, misalkan ada rekomendasi gitu untuk action kamera yang mungkin agak murah, bisa ini ya, bisa bantu untuk memberikan komentar di kolom chat. Ini aku soalnya pakai HP ini, action kameranya ini ya seadanya lah, coba-coba gitu, mau motovlog perdana gitu kan. Udah aku pakai HP yang biasa, terus untuk menstabilkannya ini menggunakan Google Photos. Teman-teman mungkin pernah coba ya, ada yang pernah coba pakai itu ya, lumayan ini juga soalnya lama untuk kita bisa stabilkan video itu di Google Photos itu. Tapi ini terbantukan sih sebenarnya. Oke.
nggak tahu, aku senang sekali proses salip menyalip kendaraan ini. Tapi emang aku nyalip juga hati-hati sih. Kalau itu memang yang menurut aku dapat, ya gas. Ya kalau enggak ya jangan dipaksakan, apalagi sampai membayar orang lain itu. Oh, di sini banyak yang jual makanan teman-teman. Di sini apalagi kalau malam itu banyak tempat hiburan untuk anak-anak. Di situ ada odong-odong, ada mobil-mobilan. Ya, aku lupa pula apa nama gedungnya itu, tadi lewat itu. Wih, FU deh ya. Bukan nih. Itu kalau motor metik yang sok-soknya rusak itu yang kerasa banget itu, kentak-kentak kenyaran berubah itu. Soalnya aku udah beberapa kali nyobain metik motorku metik tuh, ada yang sekarang ini ada Aero, dulu pernah Vario tuh berjual. Oh Vario itu, kalau motor Vario itu ceritanya dulu jalan masih buruk kali itu di Sematang Borang. Jadi udah cukup parah sih ya ininya, karena mungkin cara aku bawa motor juga mau cepat gitu kan. Jadi kayak pelok itu kayak pasti bengkang gitu. Oke ya teman-teman ya, ini Yamaha nih. Oke, samping kiri gereja. Ya, ini namanya perjalanan bermotor sih, yang menurut aku yang menikmati ya proses perjalanan ya. Ya nggak perlu cepet-cepet juga sih. Woi, si kawan ini lambosennya nggak nyala dia. Kacau, kacau. Kalau kalian tahu teman-teman yang biasa lewat sini nih, jalan Simpang Dogan nih. Kalau yang belum tahu, jalan Simpang Dogan ini terkenal banyak dogan ini di sini. Enak kali kalau ada ini mau win dogan atau kumpul-kumpul sama teman-teman ya tuh. Di kanan ini BLKI ini. Aku dulu pernah ikut di sini pelatihan mau ke Jepang. Cuman gak jadi teman-teman. Ikut program ke Jepang itu 2010 2011 kayaknya itu. Dulu tuh akhirnya tuh yang juara 1 2 3 yang diberangkatkan ke Jepang. Gak tahu yang juara 1 aja. Simpang PLK. Aduh, legend di sini zaman dulu masih sekolah tuh. Simpang ini ada pangkalan ojek dulu sini. Tempat ngetemnya angkot Kenten sama yang menuju Perumnas. Wah, si kawan yang nggak pakai helm deh. Cowboy kali deh. Belok kanan juga dia.
Ini aku lewat dari jalan ini ya, menuju jalan kuburan Cina nih. Menurut aku jalan melewati ini paling enak di sini. Ya, yang pasti sering ini jalannya ngeplong, jarang macet di sini. Kecuali kalau lewat dari jalan yang menuju JM Kenten tadi, Simpang Underpass. Oh, situ. Kalau jam-jam ngantar sekolah anak apa ini jam-jam kantor kerja kayak gini pastilah macet itu. Di sini paling enak, aku paling suka kalau aku jalan daerah sini. Gak macet, ngeplong, mulus juga jalannya. Oh ya teman-teman, cerita sedikit ini mengenai motor ini. Ceritanya ini motor motor Bison second ya teman-teman. Bison second ini masih karbu sih, ini karbu tahun 2011. Ini aku baru hitungan 1 minggu ya, ini 1 minggu ini kemarin aku dapatkan di Facebook ya, marketplace Facebook. Jadi orangnya itu tinggal di daerah Pak Jo. Nah, aku coba datang lah, coba kan survei ke lokasi ke rumah dia itu motor ini. Jadi aku lihat sih agak jauh lebih mendingan itu, karena juga suratnya itu lengkap kan. Nah, aku belilah sama dia itu, dia nggak kurang lagi. Awal aku mau tawarin 4 juta nih motor Bison ini, Bison Cargo ini. Dia nggak ngasih. Jadi karena aku lihat kondisinya cukup lumayan gitu kan, pas pengetesan juga ya nggak terlalu, mungkin nggak ini ya kedepannya untuk PR-nya dia. Jadi aku tawar lah 5,5 ini, dikasih 5,5. Ini menurut teman-teman kira-kira ini harga segini mahal gak ini ya? Ya kalaupun kemahalan itu emang pasarannya berapa ya sekarang motor ini ya? Kalau dari surat menyurat lengkap ini motor. Jadi pajaknya juga, oh ya pajak untuk yang tahunan itu mati dia setahun. Tapi kalau pajak platnya ini tahun 2026 ya. BPKB untuk faktur, surat yang lainnya lengkap ini. Mungkin teman-teman kalau yang tahu pasaran harga motor ini nanti bisa lah kasihkan komennya di kolom chat ya. Di kolom chat, memberikan komentar lah di kolom komentarnya kita di video ini. Oke, jadi dapat harga motor ini 5.500.000 ya. Terus nggak lama tuh 3-4 hari ya, apa setelan klepnya itu kurang nyaman gitu, agak berisik bunyi keletek-keleteknya itu. Nah, kebetulan aku nih ada punya tetangga, kulihat dia cukup pintar kalau untuk hal-hal terkait motor ya. Jadi sama dia lah kemarin diperbaiki sama teman tuh. Jadi dia perbaiki, dia kasih tahu juga ini spare part apa aja yang perlu dibeli. Spare partnya itu teman-teman banyak juga ternyata. Aku hitung-hitungan itu habis sekitar sampai 1 jutaan lah gitu. Nah, nanti untuk video yang selanjutnya aku coba lah ya men-sharing ya, membagikan pengalamanku sekalian aku memberikan informasi terkait spare part yang mungkin mempengaruhi motor khususnya motor Bison lah ya, motor Bison yang mungkin suaranya bunyinya kayak aku alamin itu. Ini agak lebih mendingan sih daripada yang sebelumnya, paketannya juga lebih enak ya ini. Kalau yang sebelumnya itu ya awal-awal aja pas pertemuan mau ngecek motor itu ya enak ya, nyaman ya. Tapi itu nanti 3-4 hari
apa ya, tenaga itu kurang, suara keletek-keleteknya itu semakin besar gitu bunyi itu. Aku kira sih nanti keteng gitu awalnya, kan aku paham kayak gitu kan, ternyata kalau orang yang lebih paham dan ya aku kan dari sisi pengalaman ya tahu ya. Ya jadi dia bongkar ada noken as sama piano klep yang patah gitu, jadi serpihannya itu ya lumayan cukup banyak di dalam apa, di dalam blok kayaknya. Nah, jadi dibelilah salah satunya yaitu noken as sama piano klep gitu. Nah, spare partnya itu si temen ini dia ngasih info untuk pembeliannya, ini spare partnya ini dia. Jadi aku pembelian spare part untuk masangnya dia itu, jadi aku sedikit tahu lah, nanti aku coba bantu ini ya, sharing pengalaman tuh di video selanjutnya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami atau juga mungkin sudah tahu gitu, dan mungkin bisa memberikan informasi lebih detail lagi gitu dengan adanya video ini. Jadi motor dengan harga 5.500.000 itu kalau ditotal ya, dengan aku mengeluarkan uang untuk ya biar nyaman lah ya, biar enak motor ini ya, hampir 6 lebih lah itu, 6 juta lebih ini. Cuman kemarin itu ada spare part yang nggak kepake lah gitu, kayak Polaris positif negatif. Aku kira speedometer ini cukup di situ kan. Oke, kita coba berhenti dulu ya, mampir dulu. Jadi Polarisnya itu positif negatif itu aku kira nggak tahunya pecah di dalam speedometer itu ke teman-teman. Jadi kayaknya lebih baik lu diganti aja lah LCD nya itu, paling nanti solder ulang nanti di modul. Oke, kita lanjut lagi perjalanan teman-teman. Ini sebentar lagi nyampe sih ke kantor gue nih. Jadi rutinitasku ini, aku kan kerja pulang pergi jalan sini. Oke teman-teman, balik jadi ke pertanyaan yang aku tadi ya, nanti apa namanya, mungkin teman-teman yang ada ini pengalaman ya, mendapat baiknya nih di motor Bison, apa aja sih biasanya sering rewelnya. Oh di sini teman-teman, kalau hujan atau ini ya, hujan terus banjir gitu, parah di sini banjir ya. Ini banyak kendaraan yang mati kalau lagi banjir di sini. Mendekati hampir sebetis dewasa lah. Tikungan ini nih, sini padat juga biasanya. Motor manual kayak gini kalau lagi macet di tanjakan, wah terasa itu, terasa lumayan kembang tangan.
Tapi disitulah kita diuji kesabaran, dimana kita mengelola dan mengatur emosional kita itu kan, karena itu mempengaruhi tubuh kita juga tuh. Apalagi kalau kita dalam kondisi marah, pasti kepala kita panas itu, udah gerak di dalam helm itu kan, kepala udah gatal, ditambah panas, nah cocok lah itu. Di sini ada bakso yang cukup terkenal ya, di namanya bakso Aceh. Nah ini lokasinya nih di seberang kanan itu. Dulu sebelum di sini dia itu yang arah mau tempat turunan nanti kita lewat itu. Nah yang sebelumnya tuh dia masih di Monokayu ya, masih di Monokayu itu dia terkenal ramai. Ya, banyak yang tahu juga memang orang-orang bakso Aceh ini. Di memang lah itu pokoknya aku pertama kali itu tahu bakso Aceh diajak temanku, dia traktir gitu kan, dia traktir, diajaknya lah aku coba, enak itu memang baksonya. Nah teman-teman, kalau yang ini juga sekarang ada yang baru, tempat berkuda di kiri ini. Aku nggak bisa lihat tunjukkan pula di sini karena ini kamera ada di dadaku nih. Lazara kalau nggak salah, tempat berkuda ya. Oke, kita belok kanan. Iya, iya, awas si entok ini ganas ini. Aku ingat yang zaman aku kecil itu yang paling aku takut itu sering matok itu, sering matok. Kalau ada gerombolannya ya keroyokan itu biasanya. Lihat kanan kiri, gas. Kita lihat dari belakang, kantor teman. Nanti kita keluarnya ke jalan besar ini, soalnya bisa saja cerita yang pas di persimpangan itu belok kiri, tapi kita mau lawan arah tuh agak kurang enak dan kurang etis lah gitu. Kurang etis untuk kita lawan arah tuh, malu lah gitu pokoknya. Sekarang kita harus menerapkan ya hal-hal seperti itu untuk pelanggaran, mulai dari diri kita lah yang tidak menyukai ketidakbagusan lah gitu. Ini tadi kita lihat tuh di belakang DA itu, atau Klub 41. Oke. Nah ini depannya nih. Oh. Itu kalau dari kantor tuh kelihatan tuh, kalau ada kantor tuh dari atas. Oke, iya, oke, si kawan sudah menyambut kita tadi. Alhamdulillah, perjalanan sampai lancar, luncur jaya. Oke teman-teman, perjalanan kita sudah sampai ya. Ini di kantor tempat saya bekerja. Ya kurang lebih ya sekitar 30 menitan lah sama perjalanan. Nah, aku paling suka memang ya jalan daerah tempat kita dari lewat itu, gak macet itu. Oke teman-teman, aku kerja dulu ya. Nanti untuk next selanjutnya, video selanjutnya terus saksikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini.